492, episode 93 Pandangan Penulis Mahatau, 6. Diupload oleh Baca Suara. Pengumuman paywall membawa keheningan yang mendalam di saluran. Hanya napas berat Han Suyong yang bisa terdengar dalam kegelapan pekat di panggung. Jika Anda ingin terus menonton tragedi ini, yang kurang dari saat ini adalah probabilitas. Kemungkinan, hal yang membuat cerita mengalir secara alami dan masuk akal. Himpunan aturan yang hanya bisa diubah oleh tatapan rasi bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan koin yang mereka sponsori. Petik 2. Sudah waktunya kalian membayar juga. Baru pada saat itulah dia memikirkan rencana Kim Dok-ja secara keseluruhan. Dan karena dia melakukannya, dia bisa mengatakan ini dengan lantang sekarang. Menjual tragedi hidupnya hidup semata-mata dengan tujuan menyelamatkan teman-temannya, sama seperti yang dilakukan ibunya pada suatu waktu, Kim Dok-ja ingin mengubah skenario ini dengan menjual tragedi yang dibuat. Mayoritas mutlak dari rasi bintang sangat terkejut. Deklarasi Han Suyong menyebabkan rasi bintang menjadi ragu-ragu. Dia mengingat kembali ingatan ketika novelnya berada di belakang paywall untuk pertama kalinya. Utautornim, itu akan mulai besok. Dia merasakan emosi yang sama persis seperti saat ini. Perasaan tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Berapa banyak orang yang akhirnya membaca tulisan saya? Berapa lama saya bisa hidup dengan menjual cerita ini? Kau menyebalkan Kim Dok-ja. Jadi, Anda menamparkan saya dengan peran seperti ini, apakah itu? Apa yang perlu dia lakukan saat ini bukanlah menjual beberapa novel. Great Fable, Demon World Spring, ingin menceritakan bagian selanjutnya dari kisah ini. Great Fable, Torque the Swallowed the Meat, ingin menceritakan bagian selanjutnya dari kisah ini. Fable Hebat, Musim Terang dan Kegelapan, ingin menceritakan bagian selanjutnya dari kisah ini. Great Fable, Liberator of the Forgotten Honest, ingin menceritakan bagian selanjutnya dari kisah ini. Titik. Kata-kata yang ditulis oleh darah dan air mata. Apa yang dia butuhkan untuk jual adalah kisah hidup mereka. Dongeng-dongeng yang tidak bisa ia ubah atau ceritakan dengan sembrono. Bahkan kemudian, dia menawarkan fabel ini untuk dijual ke Constellation. Biu dan matanya yang peduli menatapnya dari langit. Han Suyong tersenyum seolah berkata, jangan khawatir. Tidak ada siapa-siapa. Sayang sekali. Segalanya akan menjadi sangat menarik mulai sekarang. Petik 2. Hanya dia yang bisa melakukan pekerjaan ini. Hanya Han Suyong, yang ditunjuk sebagai penjahat di antara, yang bisa menjual cerita ini. Seolah ingin bersimpati dengannya, gerakan Raja Dewa Luar semakin tumpul. Mungkin, dia berkubang dalam kesedihan. Betapa menggelikan. Menurut Anda siapa yang akan tertarik dengan cerita kecil Anda yang sangat kecil itu? Yang menghancurkan keheningan ini adalah konstelasi tingkat mitos, Poseidon. Figur-figur dari rasi bintang Midgard lainnya dapat dilihat dari kejauhan juga. Mereka semua mengejek Han Suyong. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa, fabel, Anda sangat berharga? Itu sama dengan Dokkaebis besar, mereka semua tampaknya berpikir bahwa pilihan Han Suyong adalah kesalahan dalam penilaian, yang dilakukan saat berada di bawah tekanan akhir perambahan. Cucut. Setelah rasi bintang pergi, ukuran saluran menyusut. Beberapa saluran bahkan mencoba untuk menggunakan kesempatan ini. Saluran milik Dokkaebis memusuhi. Selesaikan mereka. Rasi bintang yang menjaga posisi mereka di belakang membuat gerakan mereka. Mereka sebagian besar kelas mid, atau mereka rasi bintang fabel kelas atas yang hampir menyamai mereka dalam kekuasaan. Constellation, one responsible for the universe's cycle, sedang mensurvei medan perang skenario. Constellation, Mirror That Emits Smoke, menjelma ke medan perang skenario. Constellation, Master of Thunder and War, menjelma menjadi medan perang skenario. Brahma mitos India. Tezcatlipoca dari mitos Aztec. Bahkan Perun mitos Slavia. Rasi bintang dari berbagai nebula skala besar yang tidak pernah menunjukkan diri mereka dalam skenario yang lebih rendah sampai sekarang, gerakan mereka sendiri adalah fabel dalam dirinya sendiri. Dan ketika fabel besar memulai aksi mereka, aliran yang menekan medan perang semakin intensif. Gao, guguk. Nameles Ones dengan putus asa menghalangi rasi bintang yang mendekati Kim Dok-ja diledakkan tanpa pandang bulu. Rasi bintang tingkat mitos memiliki bagian terbesar dari fabel hebat dari setiap nebula. Begitu mereka mulai menggerakkan probabilitas mereka, keseimbangan pertunangan miring dalam mendukung mereka dalam sekejap. Han Suyong menyaksikan gelombang bintang yang masuk dan bergumam. Bahkan di tempat-tempat yang tidak kamu perhatikan, kami berhasil mencari nafkah. Layar mungkin pingsan, tetapi suara masih terus dikirim. Dan mungkin, suaranya didengar oleh setiap konstelasi di saluran. Han Suyong juga tahu. Tidak semua konstelasi menyukainya. Punya banyak musuh. Beberapa bersorak untuk fabel mereka, tetapi beberapa yang lain cemburu pada mereka, atau dalam beberapa kasus, bahkan membenci mereka. Kadang-kadang, kebencian tanpa dasar dapat ditemukan juga. Namun, ada satu denominator umum di antara keseluruhan emosi itu. Dan itu adalah fakta bahwa mereka telah menonton fabel tertentu untuk waktu yang sangat lama. Sebuah cerita yang kamu habiskan sangat lama akhirnya akan menjadi bagian dari dirimu. Sama seperti Kim Dok-ja dan Ways of Survival. Namun,
begitu kamu menutup mata, cerita yang kamu tonton ini akan berakhir di sini. Kata-katanya tidak menargetkan pendengar tertentu, artinya, itu adalah deklarasi yang ditujukan untuk semua orang. Akhirnya, Constellation memusnahkan barisan depan, dewa luar, dan bergegas masuk. Teman-teman melangkah untuk memblokir mereka. Kuaoh. Pembaptisan status dalam bentuk gelombang Poseidon dengan petir Zeus ditambahkan di atasnya, terhempas masuk. Dewa-dewa luar yang terbakar seperti daging yang dipanggang dengan listrik mati dalam berbondong-bondong. Bahkan mereka yang dari tidak akan dapat menerima gelombang itu dengan kondisi tubuh mereka saat ini. Bahkan saat itu, Han Suyong percaya pada rekan-rekannya. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah berhenti bergerak. Han Suyong menembakkan api hitam dengan setiap ons energinya. Namun, kekuatannya kurang dari seperempat setelah ditekan oleh probabilitas. Dan tepat ketika gelombang Poseidon mencapai bagian depan hidung mereka dan mulai menerkam mereka. Untuk momen yang sangat singkat di sana, rasanya seolah dunia terhenti. Juga, rasanya seperti sesuatu yang fundamental yang menciptakan dunia ini tampaknya telah berubah, seolah-olah ada sikat tipis yang melukis di atasnya. Dan kemudian pada saat berikutnya, dunia beku mulai bergerak maju lagi. Kesalahan fatal telah terjadi dalam skenario final. Gelombang Poseidon dan kilat Zeus menerkamnya dan Kuadudududu. Lebih tepatnya, menerkam penghalang pelindung di depan mereka. Itu adalah dinding baja tempa yang besar dan kokoh. Yang merupakan dongeng Yi Hyun Seong. Fabelnya yang menyelimuti seluruh planet kembali di sekarang melindungi teman-temannya. Tapi, dia masih harus di bawah batasan oleh Biro. Jadi bagaimana mungkin dia? Su Yongxi. Sejumlah percikan yang mengerikan mengalir di seluruh tubuh Yi Hyun Seong. Tapi, bukan hanya dia. Semua orang dari, tersia-sia di bawah batasan Biro, sekarang diselimuti oleh percikan api berwarna biru menari. Otot mereka yang pernah dipenjara mendapatkan kembali kebebasan mereka, dan energi magis yang ditangkap juga dibebaskan. Kesalahan dalam pembayaran donasi saluran telah dinormalisasi. Pesan memasuki telinga mereka di saat berikutnya. Jumlah donasi yang tertunda sekarang akan dibayarkan. Biu bisa terlihat menangis pelan di udara selanjutnya. Pada saat yang sama, sejumlah besar pesan tidak langsung menamparkan Han Suyong di telinganya. Konstelasi, Hakim Api Setan, dengan senang hati menyumbangkan setengah dari koin yang dimilikinya. Seberapa banyak bagian dari koin yang dikumpulkan oleh suatu konstelasi pada titik mencapai tingkat mitos. Han Suyong bahkan tidak bisa memperkirakan jumlahnya. Konstelasi, Abyssal Black Flame Dragon, membayar jumlah koin yang luar biasa sambil menggerutu dengan sedih. Konstelasi, Liberator paling kuno, adalah. Jadi, begitu banyak bintang mulai bersinar terang. Brankas nebula mulai terisi dengan cepat dengan kekayaan. Saldo total aman nebula, 83.112.540 C. Neraca total aman nebula, 162.423.800 C. Neraca total aman nebula, 1.041.512.080 C. Total koin melampaui 100 juta dalam waktu singkat, sebelum menembus angka 1 miliar. Itu cukup menentukan apa yang harus dilakukan Han Suyong selanjutnya. Yang menghabiskan setiap sen dari jumlah yang disumbangkan ke dalam probabilitas. Cucut. Semuanya, tunggu. Constellation, pembuat jenis produksi massal, menyeringai cerah. Constellation, pembuat jenis produksi massal, telah menyumbangkan jumlah koin yang melebihi batas donasi atas. Kakek tua itu mengenakan t-shirt bertema nanas. Kembali ketika Han Suyong pergi untuk syuting iklan untuk Ferragini, dia memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya untuk mantra singkat. Kamu benar-benar berpikir iklan seperti itu akan menjual mobilmu? Ketika Han Suyong bertanya, pembuat tipe produksi massal menjawab dengan agak bodoh. Saya bukan iklan untuk dijual, tapi iklankan produk yang akan dijual. Dan sekarang, dia pikir dia bisa mengerti jawaban itu sedikit saja. Constellation, Sorcerer nomor 1 Joseon, menyumbang 5.000 koin. Konstelasi, Mei Ramong Marquis Suangmou, menyumbangkan 5.100 koin. Constellation, Father of the Rich Knight, menyumbangkan semuanya dalam simpanan rahasianya. Constellation, Mother of the Darkest Spring, menyumbang setengah dari saldo dunia bawah. Konstelasi, Dewa Cahaya Tertinggi, menyumbang 2.100.000 koin. Konstelasi, Lily Blooming on Aquarius, menyumbang 1.500.000 koin. Rasi Bintang Modifikasi Akrab. Constellation, Lame Trickster, menyumbang 15.000 koin. Constellation, Monarch of Small Freeze, menyumbang 450.000 koin. Konstelasi, Petualang yang mendapat telur, menyumbang 18.000 koin. Constellation, Master of the Niten Ichu Ryu, menyumbang 4.000 koin. Semua bintang di biduk mendonasikan 300.000 koin. Rasi bintang kecil dari planet kecil menyumbang 300 koin. Rasi bintang yang akrab, tetapi tidak diperhitungkan. Sejumlah besar rasi bintang yang tetap anonim telah menambah kekuatan mereka pada nebula probability. Dan akhirnya, bahkan rasi bintang yang mereka tidak tahu. Setiap konstelasi yang datang untuk perjalanan dengan fabel sekarang mensponsori cerita mereka.
Light kembali ke saluran yang dulu gelap, dan siaran mulai sekali lagi. Siaran by 9158 akan dimulai lagi. Kisah itu mulai lagi. Semua koin ini mengandung kehendak konstelasi. Desire keinginan mereka untuk melihat akhir dari fabel ini. Han Suyong juga mengerti keinginan ini. Namun, ada beberapa yang gagal melakukannya. Apa yang kalian semua lakukan? Mungkinkah Anda bersimpati dengan inkarnasi itu? Dengan musuh dari kisah. Semuanya, kamu harus bangun. Apakah Anda semua lupa siapa Anda? Oh, rasi bintang tercinta, jangan biarkan matamu dicuri oleh kisah merendahkan seperti itu. Dok Kaebi Agung meraung. Itu mendorong seseorang untuk menjawab kembali. Konstelasi, Hakim Api Setan, mengatakan dia lebih jernih daripada sebelumnya. Cucu. Badai probabilitas yang luar biasa didorong mundur, dan gelombang Poseidon tenggelam kembali ke tanah. Han Suyong perlahan menutup matanya. Angin sepoi-sepoi bertiup. Wheel of menerima aliran probabilitas baru. Sesuatu sedang berubah. Sedang mempertimbangkan perubahan pada aturan skenario. Semua probabilitas dari biro dengan kejam menekannya dan teman-temannya menghilang. Keseimbangan skenario yang telah sangat miring keluar dari keseimbangan adalah mendapatkan kembali dirinya sendiri. Kamu masih tidak bisa mengerti, musuh cerita. Kim Dokja tetap sulit. Namun, musuh cerita, ingin dipahami oleh Anda. Namun, itu tidak seperti tidak ada yang berubah. Aturan skenario berubah. Mulai sekarang, semua rasi bintang dapat memilih kemah untuk didampingi selama skenario akhir. Han Suyong perlahan melihat sekelilingnya. Pandangan sekeliling mulai berubah seolah-olah lapisan dunia telah dikupas kembali. Teks tidak dapat dibaca. Go, berjuanglah. Ini adalah medan perang kita. Seorang pria menunggang kuda menyapu sisi Han Suyong. Tanpa ragu, dia dulu hanya dewa luar sampai sedetik yang lalu. Eksistensi yang dulunya adalah Nameless One. Monster-monster aneh yang tertutupi oleh tentakel dan cairan lengket, dan menyebabkan seseorang merasakan ketakutan naluriah hanya dengan melihatnya. Kita bisa memenangkan ini. Jangan menyerah sampai akhir. Angka-angka mereka berubah. Beberapa berubah menjadi manusia, beberapa menjadi kurcaci, mereka berasal dari semua jenis spesies yang berbeda, tetapi terlepas dari apa, mereka bukan lagi keberadaan yang tidak diketahui. Beonggak, pindah. Ini adalah skenario terakhir yang kita impikan. Menandai. Semua, Nameless Honest itu sekarang memiliki nama di tempat ini. Anda memihak, musuh cerita. Makhluk-makhluk ini bergegas menuju rasi bintang ketika senja jatuh di medan perang. Mereka membentuk barisan dan maju menuju rasi bintang. Aku akan menemanimu. Di antara mereka adalah seorang pria yang menyerupai Yi Hyun Seong, dan juga seorang anak yang menyerupai Shin Yu Seng. Bahkan ada yang menyerupai Jong Hui Won, Yi Gil Yong, dan Yi Ji Hye. Tidak buruk. Sehingga kemudian, garis dunia ini telah mencapai sejauh ini. Untuk sesaat di sana, Han Suyong melihat seorang gadis yang sepertinya mirip dengannya juga. Dan mereka semua bertempur sebagai sekutu, musuh kisah. Matanya yang bingung mengejar punggung mereka. Setiap garis dunia yang ditinggalkan telah berkumpul di sini. Dunia yang tidak bisa dia ungkapkan hanya dengan kata-kata. Dunia yang plagiarisme prediktif tidak bisa baca, karena hanya bisa dibayangkan oleh pembaca. Ini adalah dunia yang diimpikan Kim Dokja. Han Suyong perlahan berbalik menuju tempat di mana Raja Dewa Luar hanya sampai beberapa saat yang lalu. Dan seorang pria berdiri di tempat yang sangat dalam di mana jurang yang dalam dilemparkan oleh ukuran makhluk besar itu. Han Suyong, apa yang harus dilakukan ekstra untuk mendapatkan perhatian? Mantel putih itu menampakkan dirinya dengan cepat di bawah mantel hitam yang compang camping. Kamu tambahan karena tidak ada yang memperhatikanmu. Han Suyong terhuyung-huyung menuju tempat itu. Ya, tidak ada solusi yang jelas. Biasanya, kamu menarik perhatian dengan mengorbankan dirimu sendiri, atau... Dia berjalan dan berjalan lagi, dan akhirnya, mencapai bagian depan pria itu. Atau, kamu memberi mereka cerita mereka sendiri. Pria itu diam-diam berdiri di sana dan menunggunya. Han Suyong berdiri tegak di depan Kim Dokja. Tidak seperti dirinya yang biasanya, dia pikir dia mungkin mulai menangis sekarang. Penglihatannya kabur dan tidak bisa melihat wajahnya dengan benar. Kamu melakukannya dengan baik. Dan Kim Dokja berdiri di sana. Fin.